tentang cinta. Cinta sejati. Bagaimana orang-orang yang sedang berpacaran menemukan cinta sejatinya. Perkawinan perlu dipersiapkan sebagai bagian dari pemurnian hubungan cinta kasih yang baik dan kelak perkawinan menjadi sesuatu yang memberkati. Persiapan perkawinan menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Di dalam gereja Katolik, persiapan perkawinan ini dikenal agak panjang. Tetapi kita tidak boleh melihat panjangnya, tetapi melihat kegunaannya. Yang disebut panjang itu hanyalah beberapa hari. Yang disebut panjang itu bahkan hanya 1 hari kalau kita kaitkan dengan Discovery Program. Program Discovery ini dilaksanakan sudah sejak lama di Keuskupan Agung Jakarta, tepatnya sejak tahun 2011. Sejak tahun 2011 kita melaksanakan program Discovery bersama dengan tim yang menjalankannya. Lalu kemudian perlahan-lahan kita juga menjalankannya sebagai bentuk yang rapi dari proses menuju ke perkawinan. Discovery menjadi sangat penting karena kami melihat bahwa tidak semua perkawinan dipersiapkan dengan baik. Tidak semua perkawinan adalah antara orang-orang yang saling mengenal satu sama lain. Masa pacaran kadang-kadang hanya menjadi masa untuk bertemu, tetapi kurang menggali siapa dan apa harapannya, dan bagaimana tipe orangnya, atau bagaimana kelak saya akan hidup bersama dengan dia. Jadi program Discovery ini sangat melengkapi bagaimana kedua calon menikah, dan tepatnya sebetulnya orang yang masih sedang dalam masa pacaran bisa saling mengenal isi hati, isi dalam hatinya untuk memulai masa yang lebih serius. Dulu, orang-orang yang berpacaran, baru mulai berpacaran pun juga ikut dalam program Discovery. Jadi prinsipnya sebetulnya tidak hanya bagi orang-orang yang berpacaran serius, tetapi siapa saja yang belum melaksanakan proses pengenalan dengan lebih baik, sudah baik tapi belum lebih baik, bisa mengikuti program Discovery ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau membangun sebuah rumah tangga yang baik, mulailah dari saat masa pacaran. Bahkan, kita harus menginspirasi anak-anak muda untuk mengikuti program Discovery ini. Karena program ini prinsipnya adalah mengenal pasangan lebih jauh. Apakah saya cocok dengan pasangan saya? Apakah saya cocok dengan orang yang sekarang ini saya pacari? Beberapa kali kami menemukan bahwa orang yang mengikuti Discovery ini juga orang yang akan menikah dan akan menerima MRT atau program membangun rumah tangga. Tetapi siapa saja yang masih sedang dalam masa pacaran boleh mengikuti program Discovery ini. Karena program ini memperkenalkan orang dengan pasangannya dengan lebih baik. Mulai dari pengenalan siapakah aku, pengenalan akan dirinya sendiri, memperkenalkan aku asal-usul dari mana, memperkenalkan juga di sesi berikutnya tentang cinta. Cinta sejati. Bagaimana orang-orang yang sedang berpacaran menemukan cinta sejatinya. Mereka diberitahu apa itu cinta sejati, dan kemudian mereka sendiri yang akan melaksanakan, memperkenalkan, dan juga mengungkapkan proses cinta sejati yang mereka miliki. Mereka harus tahu tidak semua bentuk cinta itu sejati. Tidak semua kata-kata itu juga sejati mengungkapkan cinta yang benar. Tetapi, orang-orang yang sedang berpacaran diajak untuk memasuki kehidupan yang sejati itu, supaya persiapannya jadi lebih baik. Memang, Discovery ini belum dijadikan sebagai program untuk pengesahan atau program wajib. Tetapi Discovery ini sudah sekian lama sangat memberkati dan sangat membantu.
Bahkan program Discovery yang sekarang ini dijalankan di Keuskupan Agung Jakarta sudah dilaksanakan di 2 negara yang lain, atau sekurang-kurangnya itu, tetapi ada sekitar 3, yaitu di Australia dan juga di Polandia dan di Brasil. Tentu saja dengan translasi atau terjemahan yang sudah kami persiapkan. Program Discovery dikenal sebagai program yang efektif juga untuk memperkenalkan apa harapan-harapan dari orang-orang yang sedang berpacaran. Setelah mengenal siapa dirinya dan memperkenalkan kepada pasangannya, kemudian mengenal cinta sejati, kemudian juga mengenal harapan-harapan. Di dalam harapan-harapan inilah orang yang sedang berpacaran akan melihat realita. Sebetulnya pasanganku membutuhkan apa? Sebetulnya pasanganku butuh apa? Sebetulnya pasanganku berharapan apa tentang kehidupan perkawinan kita nanti? Karena produknya menulis, maka tulisan-tulisan itu bukan hanya dibicarakan, kelak juga bisa dibacakan atau dibaca kembali untuk mengecek apakah harapan-harapan itu tercapai dan apakah harapan-harapan itu bukan suatu harapan yang utopis atau harapan-harapan yang idealis yang tidak mungkin bisa dicapai. Jadi kita mengarahkan bahwa mereka yang akan menikah tahu keinginannya untuk menikah itu untuk apa, dan bagaimana mereka punya anak itu bagaimana, mengatur keuangan bagaimana, bahkan mengenai imannya bagaimana, bahkan mereka harus tahu tinggal di mana, bahkan mereka juga akan mengenali bagaimana kehidupan mereka kelak sebagai pasangan. Di bagian keempat, mereka akan diperkenalkan juga dengan cara berkomunikasi. Memang di sesi ini, program komunikasinya amat sangat mendasar. Belum sesuatu yang advance, tetapi sekurang-kurangnya mereka yang sedang berpacaran itu tahu bahwa komunikasi dalam masa pacaran itu sangat amat penting. Dan komunikasi ini kelak yang akan menentukan apakah kehidupan orang-orang yang sedang berpacaran dan akan menikah ini akan bahagia atau enggak. Di dalam program ini nanti kita akan melatih mereka yang sedang berpacaran untuk berbicara. Bagaimana mereka akan mendengar, bagaimana mereka harus mendengarkan, bagaimana mereka harus memberi respon, bagaimana mereka harus berbicara yang jelas, yang tegas, dan lain sebagainya. Dan akhirnya di sesi kelima, kita akan belajar juga mengenai seksualitas. Maksudnya belajar di sini itu adalah bekerja bersama dengan panitia. Jadi bukan pelajaran, tetapi terutama para pasangan-pasangan yang sedang berpacaran ini dilatih untuk mengenal lifestyle dari pasangannya. Pertanyaan-pertanyaan seputar apakah seks sebelum nikah itu sesuatu yang baik atau tidak? Apakah disukai atau tidak? Tentu saja sebagai seorang Katolik kita akan tahu jawabannya tidak. Tetapi ternyata dalam setiap program yang kami jalankan, jawaban-jawaban yang di luar idealitas Katolik itu juga bisa terjadi atau bisa disebutkan. Nah, di situ pasangan akan tahu bagaimana sikap pasangannya terhadap seksualitas di dalam hidup keluarga, bahkan terutama di masa pacaran yang sedang dijalani bersama. Semua panitia akan mengarahkan pada mengenal diri sendiri dan membagikan itu kepada pasangannya. Jadi, kita harus mengarahkan mereka untuk menulis. Kami akan mengarahkan mereka yang menjadi calon orang-orang yang akan menikah, tetapi sekarang masih berpacaran ini, menuliskan apa isi hatinya, menuliskan apa pendapatnya, menuliskan apa maksudnya, dan kemudian membagikan. Prosesnya cuma begini: mendengarkan sebentar, menuliskan apa yang ditanyakan dan dengan jawaban-jawaban, dan kemudian pasti membagikan kepada pasangannya. Tidak ada rahasia yang akan diungkapkan di publik kecuali dengan sukarela mau membagikan. Artinya, kami akan mengajak siapa yang mau bersharing kalau mau. Tetapi kita tidak akan membuka-buka rahasia perusahaan atau rahasia dapur
dari masing-masing orang yang sedang berpacaran. Sehingga semua berjalan sebetulnya untuk dirimu sendiri atau untuk para peserta sendiri. Orang-orang muda kadang mengabaikan proses berpacaran, seolah-olah kalau sudah berpacaran 2 tahun, 3 tahun, maka udah lengkap nih. Tetapi kami melihat bahwa kelengkapan selama masa pacaran yang hanya diisi oleh jalan-jalan bersama, makan bersama, dengan kualitas komunikasi yang diinginkan, itu tidak dilatih selama masa pacaran, maka ini akan merugikan proses selanjutnya ketika orang sudah masuk dalam ranah perkawinan yang tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat diceraikan. Itulah sebabnya discovery menjadi sangat penting dalam kehidupan pasangan yang akan menikah. Kalau pacarannya cuma main-main aja, ya nggak perlu ikut discovery, itu namanya cinta monyet. Tetapi mereka yang mau pacaran serius artinya nanti mengarah kepada perkawinan, sebelum mengikuti proses persiapan perkawinan yaitu MRT, maka kita bisa mengikuti program discovery ini untuk suatu pelengkap yang sangat amat berguna. Ada yang bertanya, bedanya dengan MRT apa? Kalau dilihat dari prosesnya, sangat mirip dengan proses MRT. Ada fasilitator yang akan berbicara mengenai bahannya, sedikit sekali ya, dalam waktu 5 menit, kadang-kadang cuma paling lama 10 menit, kami memberitahu, ini loh teorinya, ini loh yang akan kita bahas. Tapi kemudian, para peserta akan diajak, silahkan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Lalu diberi waktu secukupnya, mulai dari 5 menit, ada yang 1 menit, tapi 1 menit itu hanya di awal ya. Kemudian ada yang diberi 5 menit, ada yang diberi 20 menit, 10 menit, dan seterusnya. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Sehingga selama 5 sesi itu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pasangan. Selanjutnya ketika mereka menjawab, jawaban itu bukan untuk panitia. Jawaban itu bukan untuk romo, jawaban itu bukan untuk pemimpin atau MC-nya atau untuk dibuka di publik, tetapi untuk dibagikan kepada pasangannya. Jika ada kesediaan untuk berbagi, pasti itu sesuatu yang memang dengan sukarela mau dibagikan. Paling tidak itu berguna buat teman-teman yang sedang mengikuti proses bersama itu, supaya apa? Supaya mereka tahu, oh maksudnya ini, ternyata saya salah sangka. Ternyata kami berdua salah sangka, teman-teman menulisnya ini. Dengan MRT mirip seperti itu, tetapi kualitasnya berbeda. Karena kualitas selama masa pacaran dengan masa persiapan menuju ke perkawinan, omongnya beda. Kalau dalam proses discovery, kualitas pacaran itulah yang menjadi tujuan dan fokus pembicaraan. Sedangkan dalam MRT, yang dibicarakan lebih banyak mengenai kualitas hidup perkawinan. Jadi bukan masa pacarannya, lebih ke arah perkawinan, sudah semakin serius lagi. Anda harus mempunyai anggapan bahwa discovery ini meskipun tidak wajib, tetapi sesuatu yang amat sangat penting. Diulang-ulang di paroki masing-masing bahwa discovery ini sangat penting untuk diri sendiri. Dan semua yang kami buat tidak pernah pricey atau harganya mahal, karena memang tidak dimaksudkan untuk proyek-proyek yang bersifat profit. Ini adalah proyek non-profit murni pelayanan. Tetapi karena kalian juga nanti akan diberi fasilitas-fasilitas yang harus kalian nikmati sendiri, maka itu yang disebut kalian bukan berbayar, tetapi kalian membayari sendiri. Misalnya makan siangnya, snacknya, seperti itu kalau dilakukan secara offline. Kalau tidak, maka cuma membayar misalnya sedikit saja. Untuk apa? Untuk listrik di paroki, atau untuk tim panitianya, untuk internet dan lain sebagainya. Tetapi tim kami tidak pernah menerima apapun juga selain daripada bentuk pelayanan itu sendiri yang akan berguna bagi orang-orang yang sedang berpacaran dan mengikuti program. Selama masa mengikuti program ini, maka harus serius. Kami ingin apa yang kami buat itu menjadi sesuatu berkat.
maka dipakainya harus dengan cara yang tertib juga. Misalnya, tidak sering keluar masuk ruangan. Atau kalau online tidak sering keluar masuk atau izin-izin kemana kesini-sini. Akibatnya kalau terlalu banyak izin, kalian tidak mengerti alurnya. Atau para peserta tidak mengerti alurnya. Maka izin itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang memang benar-benar ingin membutuhkan, misalnya mau ke belakang ya, lalu di antara sesi ke sesi, bukan selama sesi, supaya mereka dapat mengikuti secara utuh. Nah, saudara-saudari atau teman-teman, maupun juga Anda semua yang sedang menyaksikan siaran ini, Anda tahu bahwa program Discovery ini menjadi cita-cita dan ini menjadi program terbaik sepanjang perjalanan Komisi Kerasulan Keluarga di 10 tahun terakhir ini. Program ini adalah program yang penting dan secara kontinu dilakukan dengan pembaruan-pembaruan dan update yang tidak pernah berhenti dilakukan, disesuaikan dengan situasi dan zaman. Di sana nanti juga ada kesaksian peserta ya, tapi kesaksian peserta ini sekali lagi voluntarily atau secara sukarela saja. Tugas para fasilitator juga tidak bisa diabaikan, karena tugas kita melayani, maka berikanlah dirimu sepenuhnya. Sharing-sharing yang kami berikan bukanlah isapan jempol atau cerita-cerita kisah legenda dan lain sebagainya, tetapi kisah sejati dari para share bearer sendiri. Marilah kita mengikuti program Discovery ini. Berkat Anda sudah menanti di kehidupan sekarang dan di kehidupan nanti. Semoga Tuhan memberkati dan sukses program Discovery kita. Salam.